Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Daniel bisa tetap, Pak Yan bisa juga tetap standby di kursi aja Pak ya. Ya Bapak. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan kita. Bu Rizky gimana Bu? Udah enakan Bu? Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tadi saya di rumah doa, saya hari ini banyak doa, saya banyak minta petunjuk Tuhan. Dan memang impresi Roh Kudus berkata ada seseorang saya nggak tahu, nggak janjian ya Bu Rizky. Kita tidak ada kontak, saya hanya berkata bahwa ada yang punuknya sakit dan itu bukan sakit jasmani, itu adalah kuasa gelap. Dan tidak akan kembali lagi di dalam nama Yesus dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, persiapkan hati saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan singkat saja dan setelah itu kita akan buka altar. Saya akan berdoa bagi saudara yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang percaya katakan amin. Sebelum itu boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Karena ini malam, kursinya empuk, AC-nya dingin, jangan sampai tidur dalam roh ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, iblis ya, itu adalah musuh kita. Jadi musuh kita itu bukan sesama manusia, tetapi iblis itu adalah musuh kita. Dia punya tipu muslihat, apa saja? Kutuk keturunan, ikatan, belenggu, ya, terus bisa ngelihat setan. Terus suka diganggu setan. Itu adalah permainan setan. Saudara dan saya adalah orang yang telah dibebaskan, yang percaya katakan amin. Saudara dan saya adalah hamba kebenaran yang percaya katakan amin. Kita bukan lagi roh perbudakan. Kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus menjadi hamba kebenaran dan kita bebas sejati dan yang percaya katakan amin. Sebab itu malam hari ini kita akan mengalami kebebasan. Saudara, dalam setiap pelayanan saya, karena saya terlibat dalam pelayanan pelepasan pengusiran atau apapun itu, saya selalu berdoa dengan ditutup bungkus dengan kuasa firman dan kuasa darah Kristus. Kenapa? Karena kuasa firman adalah kebenaran. Saudara dan saya butuh dibenarkan. Darah Kristus, perlindungan kita butuh dilindungi. Kenapa? Karena setan gak akan tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Kalau pelayanan kita berbahaya bagi dia, kalau pelayanan kita memenangkan jiwa-jiwa, setan tidak akan tinggal diam. Sebab itu kita harus dibungkus dengan kuasa firman dan kuasa darah Kristus. Kenapa perlu kuasa firman? Karena iblis itu suka mendakwa kita. Jangan lupa, dulu kamu. Jadi kalau saudara punya teman yang suka ngomong dulu kamu, berarti teman Anda, ya Anda yang jawab bukan saya. Ya. Setan akan suka ngelihat masa lalu, tapi Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya katakan amin. Dan hari ini menjadi satu titik saudara punya masa depan yang cerah yang percaya katakan amin. Dan yang percaya kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, 10 hari pencurahan Roh Kudus bekerja dengan kuat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dan Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Minggu, ada impresi Roh Kudus, saudara bisa cek di YouTube Ibadah Mujizat dan Celi saksinya. Ada Celi? Ya, betul saksinya. Sampai terkagum, terdecak, tercengang, sampai mungkin wow, WOW gitu ya. Apa ngomong wow gitu. Karena ada seseorang yang ngomong kepada Ibu Eli sebelum Ibadah Mujizat dan Ibu itu berkata, saya rindu didoakan oleh Pastor Yoel. Dan waktu altar call, saya dapat impresi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, untuk mendoakan seseorang, saya nggak tahu masalah apa yang dia hadapi, tapi pergumulannya berat. Saya minta maju, cepat-cepat maju. Dan dia maju saudara. Saya belum tumpang tangan dengan kuasa Roh Kudus, dia sudah geblak, manifestasi. Dan ternyata betul Bapak Ibu Saudara. Ada satu pergumulan yang saya harus dukung dalam doa. Dan Cik Eli kaget. Padahal mau info saya ya, mau didoakan, ternyata kok sudah Roh Kudus bekerja. Sama seperti hari ini, kita percaya Roh Kudus bekerja dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat ke-13 sampai 19. Mari sama-sama kita melihat di dalam pada layar dan sebentar saya membukanya saya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Perikopnya berkata, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu.
Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan kita akal budi. Dia memberikan kita satu hikmat marifat. Ya. Dan dikatakan ada pengharapan di dalam Yesus, sama-sama katakan pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagaimana anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu Saudara, bodoh di dalam Alkitab itu bukan nilainya jelek, bukan nilainya D, bukan nilainya E atau F, bukan. Kalau saudara buka di Amsal 1 ayat 7, bodoh itu artinya menghina hikmat dan didikan. Nah, hikmat dan didikan itu apa? Ya firman Tuhan. Jadi kalau saudara nilainya Alkitab, nilainya firman Tuhan, kalau saudara menolak firman, maka dikatakan bodoh. Sebab itu kalau saudara menolak firman, ya saudara akan melakukan hal-hal yang bodoh. Yang orang pikir, loh kok bisa ya melakukan itu? Kok iso gitu ya? Sebab itu jangan kita dikuasai hawa nafsu. Karena kalau dikuasai hawa nafsu, maka akan bertindak bodoh. Lanjut ayat yang ke-15. Ini adalah janji Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku di situ siapa? Tuhan Allah. Dia kudus. Jehovah Kados, yaitu Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Allah. Sebab hari ini kita perlu kudus. Bagaimana caranya? Biarlah Roh Kudus itu memenuhi kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau dipenuhi katakan amin. Yang mau dipimpin katakan amin. Ya, kita lihat ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita di dunia ini numpang. Rumah kita yang asli di mana Bapak Ibu Saudara? Di sorga. Saya kalau khotbah itu senang pakai baju putih, karena ada lagunya. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Di sorga enggak ada sakit. Di sorga enggak ada sedih. Di sorga tidak ada masalah, yang ada hanya kemuliaan Allah di sorga. Yang percaya katakan amin. Sebab itu Allah itu kasih, ya. Tapi yang kedua, Allah itu adil. Dia akan menghakimi semua perbuatan kita. Jangan jadi orang jahat ya. Karena hakim akan menghakimi sesuai perbuatan. Jadilah orang yang benar, yang percaya katakan amin. Yang mau jadi orang benar katakan amin. Ya. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Nah ini saudara, malam hari ini, yang engkau mungkin bukan salahmu, ada beban kutuk keturunan, bukan salah Anda sehingga ada beban kutuk keturunan. Mari kita lihat sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Mari kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-19. Kenapa, siapa, dan apa? Melainkan dengan darah, yaitu darah yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini saudara, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba bagi saudara dan saya yang percaya katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara mau hidup dalam rencana Tuhan? Saudara mau mengalami kebebasan di dalam Tuhan? Mari saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Pak Yan boleh kembali ke tempat, hanya keyboard saja. Dan pelayan boleh bangkit berdiri juga. Lampu boleh dipadamkan. Saudara buka hati. Saudara di hadapan Tuhan jangan ditutup-tutupi ya. Dan saudara kalau nanti ada manifestasi, saudara doa saja. Itu bukan tontonan saudara. Tapi Tuhan sedang berperkara untuk melakukan pelepasan dan pengusiran.
kebebasan. Hari ini kita nggak lagi nonton saudara, kita nggak lagi acara saudara. Kita ini lagi ibadah, pencurahan Roh Kudus. Kita lagi datang di hadirat Tuhan. Jadi saudara, nanti yang maju, yang nggak maju saudara dukung dalam doa. Dan yang maju, buka hati saudara, percaya dia sanggup, dia bisa lepaskan, jangan ditahan. Dan kalau ada intervensi dari kuasa jahat, sebut nama Yesus, dia nama yang berkuasa, dia bisa. Dan ketika kuasa gelap itu ditengking di dalam nama Yesus, dihancurkan di dalam nama Yesus, darah Kristus akan membentengi kita dari kuasa gelap. Firman Kristus akan membentengi kita dengan kebenaran.